ini bagi saya adalah satu ujian buat masyarakat Indonesia. Apakah kita memilih pemimpin berbasis label-label seperti itu, atau kita mau memilih pemimpin yang bisa membuat daerah itu maju? Nah, kalau kita mau melihat daerah kita maju, tentu hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan itu harus kita kesampingkan dulu. Karena yang paling penting adalah komitmennya. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Berjumpa lagi dengan saya Dini Melinza dan rekan saya Lala. Kali ini kita mau ngangkat tema pernah pindah agama, apakah bisa menang pilkada? Ya, gimana nih La tentang tema kita hari ini? Tampaknya ini jadi salah satu tema yang cukup menarik sekaligus serem ya. Iya karena sih. Kan kita membahas kalau bisa salah ngomong ntar, benar. wah gawat nih. Sebaiknya kita langsung tanya aja nih ke ahlinya. Gimana nih Pak Yanto? Menurut Pak Yanto kalau misalnya ada pemimpin daerah yang pernah pindah agama nih, menurut Pak Yanto gimana tuh? Bakal menjadi suatu hal yang gimana nih untuk di Indonesia? Ya, kalau dia pindah agama, kan orang akan melihat dia bisa menjadi sasaran untuk dikalahkan gitu. Apalagi kalau dia dari mayoritas ke minoritas, dari agama komunitas yang mayoritas, dari agama yang jemaahnya minoritas gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Nah, ini bagi saya adalah satu ujian buat masyarakat Indonesia. Apakah kita memilih pemimpin berbasis label-label seperti itu, atau kita mau memilih pemimpin yang bisa membuat daerah itu maju? Nah, kalau kita mau melihat daerah kita maju, tentu hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan itu harus kita kesampingkan dulu. Karena yang paling penting adalah komitmennya. Memang banyak sih orang yang akhirnya pindah keyakinan begitu, yang tadinya agama A akhirnya menjadi agama B karena pasangannya yang meminta, karena keluarga mertuanya yang meminta. Dan apakah seperti itu akhirnya menjadi kendala? Bagi saya tidak, kalau dia dapat konsultan yang baik. Dan juga hal-hal seperti itu harusnya tidak menjadi beban ya. Karena yang menjadi beban sebenarnya adalah para calon-calon yang pernah bermasalah secara hukum. Terutama calon-calon yang pernah menilep uang negara, yang pernah menilep uang rakyat gitu. Dan calon-calon yang pernah melakukan penjarahan anggaran itu seringkali juga masih dipilih oleh rakyat kita. Kenapa akhirnya urusan agama menjadi sensitif? Padahal itu kan wilayah private, wilayah personal, yang komitmen itu adalah tentang kesepakatan atau keyakinan dia kepada Yang Maha Kuasa. Sementara untuk memimpin wilayah atau memimpin daerah, itu kan komitmennya itu kan dari aturan, dari regulasi, dari undang-undang, dari peraturan-peraturan. Ya ikuti aja itu gitu. Kenapa rakyat harus gelisah? Kalau dia agamanya beda sama kita, nanti agama kita ditindas-tindas. Bagi saya itu terlalu jauh. Kedewasaan masyarakat kita kan semakin tumbuh, pengawasan juga semakin baik, media sosial juga bisa kita gunakan untuk melakukan menjaga komitmen-komitmen ini agar setiap pemimpin itu sesuai dengan koridor dan aturan, tanpa harus dia memikirkan kepentingan yang berbasis sara. Jadi kalau ada kepala daerah yang terpaksa pindah keyakinan gitu, pindah agama, jangan terlalu khawatir lah. Kan kesalahannya bukan bersifat prosedural kenegaraan, tapi itu adalah sebuah komitmen yang sangat personal. Jangan kita menjudgment orang hanya persoalan-persoalan seperti itu. Ini Pak, selain sebelum kita membahas mengenai misalnya ada seorang calon yang pindah agama nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak jika Bapak menghadapi kasus calon-calon di pilkada itu yang mungkin akan menggunakan Citra Indonesia itu antara pimpinan dan wakilnya itu berbeda agama Pak? Ya tergantung wilayahnya ya. Kalau Citra Indonesia mau apapun keyakinannya bisa kita menangkan, yang penting kuat bayar kita aja, itu yang paling penting. Karena bukan apa-apa, banyak sekali klien Citra Indonesia itu gagal di tengah jalan karena tidak jujur sama kita. Di tengah jalan uangnya habis. Dari awal kita katakan kita perlu sekian, siap. Ada kok, ada. Nanti kita beri, kita upayakan, uang itu nggak masalah. Tapi nyatanya di tengah jalan putus. Nah itu, jadi
Kalau masalah pasangan itu beda keyakinan gitu, nanti kita petakan aja, kita mapping kekuatan votersnya, kekuatan pemilihnya itu ada di mana. Memang yang namanya variabel agama itu signifikan. Dia bisa mempengaruhi kalau kita tidak hati-hati memaintenance-nya. Bahkan dalam pilpres saja, orang suka menggunakan politik-politik seperti ini, membangkit-bangkitkan sentimen dan emosi umat agar memilih yang satu keyakinan. Bagi saya itu nggak ada masalah, itu bagian dari permainan, bagian dari perjuangan politik. Cuma kalau rakyat menganggap bahwa, oh ini jihad gitu ya, maksudnya ini ada keputusan politik adalah keputusan yang berimbas pada pertanggungjawabannya pada Tuhan. Sementara dia sendiri tidak melihat kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa negara lebih penting. Saya rasa Tuhan juga nggak terlalu senang seperti itu gitu. Kita kan berkomitmen untuk menjaga agama kita, tapi juga kita berkomitmen menjaga pemimpin kita. Kalau pemimpin kita satu keyakinan sama kita, mungkin kita agak relatif kita lebih tenang ya, lebih merasa sejuk, lebih merasa terayomi, lebih merasa bisa apapun terkait dengan kepentingan agama kita bisa difasilitasi. Tapi kalau misalnya dia berbeda keyakinan, kemudian kita menganggap ini dia musuh, dia nanti akan menggencet atau apa. Ya sah-sah juga dia mau melakukan, maksudnya manusiawi lah dia mau melakukan itu kan, karena keyakinannya berbeda. Tapi kan ada aturan, ada undang-undang, ada pengawalan hukum lah di situ. Kita bisa komplain, kita protes, kan bukan apa-apa terkait tentang menjaga kemerdekaan atau kebebasan orang beragama kan sudah terjamin di negara kita. Jadi kenapa kita harus khawatir? Apalagi kalau misalnya agama mayoritas, khawatir dengan agama minoritas, itu menggelikan buat saya. Kenapa? Karena kok sudah mayoritas nggak confidence itu. Sementara yang minoritas bisa tetap lurus, berkomitmen, performance-nya bagus. Nah, kita harusnya bisa meniru itu gitu. Kita harus bisa lebih bijak, lebih bisa memberikan rasa positif lah gitu. Jadi aura positif itu harus kita munculkan kalau kita bicara tentang keyakinan, tentang keagamaan. Dan mudah-mudahan kita bisa fair, apakah dia pasangannya berbeda agama atau dua-duanya berbeda agama sama kita, itu bukan isu. Yang paling penting isunya adalah mereka itu taat hukum atau tidak, taat aturan atau tidak, menangnya cara curang atau tidak, kemudian ketika menang tukang tilep atau tidak, atau cuma mau duduk-duduk aja ngobrol-ngobrol dengan sesama keyakinan mereka. Ya manusiawi lah, cuma kan bisa kita ramein gitu, kita genderangin. Ngapain kau kumpul-kumpul tapi tidak berusaha untuk buat kebaikan masyarakat secara umum. Jadi yang lebih penting adalah bukan karena keyakinan yang berbeda, yang paling penting adalah kesadaran rakyat ini untuk menjaga kepala daerahnya, menjaga pemimpinnya, baik di level yang paling kecil sampai di level yang paling atas di pusat begitu. Namanya Citra Indonesia sebagai konsultan politik bisa mengimprovisasi itu, bisa mengkondisikan itu menjadi sebuah, dalam hal ini produk yang memang disenangi oleh semua umat. Nah, bukan hanya umat minoritas, tapi mayoritas yang tidak juga senang, itu memang tugasnya konsultan untuk bisa menarik simpati orang-orang yang berbeda keyakinan sama dia.